Apakah nilai ekonomi bisa defisit atau hilang? Jawabannya sangat bisa. Lah, kok bisa? Aku kasih tahu nih beberapa faktornya. Yang pertama salah satunya adalah pencari nafkah tidak lagi memiliki penghasilan maksimal gara-gara terkena risiko sakit kritis dan tubuhnya sudah tidak produktif lagi. Sehingga setiap income yang didapat, sekian persennya akan dialokasikan untuk biaya berobat tambahan. Nah, yang kedua, pencari nafkah meninggal dunia, sehingga income yang biasa didapat untuk biaya hidup akhirnya tidak full seperti saat masih hidup. Atau income-nya akan dihapuskan karena secara status telah meninggal dunia. Oke, gini-gini. Misal, bulan ini kamu dapat income 10 juta buat biaya hidup keluarga. Lalu, ternyata di bulan berikutnya kamu terkena risiko kecelakaan atau sakit yang menyebabkan meninggal dunia. Maka otomatis gak akan ada lagi tuh yang ngasih 10 juta untuk biaya hidup keluarga kamu untuk bulan-bulan selanjutnya dan bahkan sampai seumur hidup. Nah, kira-kira ya, apa saja nih dampaknya jika nilai ekonomi kita defisit atau hilang? Oke, beberapa dampak yang akan dialami oleh kita jika nilai ekonomi kita defisit atau hilang adalah biaya kebutuhan hidup akan dikurangi. Akhirnya kita melakukan yang namanya pengiritan. Yang kedua, pasangan hidup harus bantu membackup cari tambahan income. Yang ketiga, anak putus sekolah karena tak ada biaya. Yang keempat, tanggungan seperti cicilan-cicilan yang dimiliki akan terbengkalai. Nah, yang kelima, mencari pinjaman untuk menutup kekurangan biaya hidup. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menjaga nilai ekonomi dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari dampak-dampak yang tidak kita inginkan? Nah, kali ini saya akan coba jelaskan agar nilai ekonomi kita tetap terjaga itu ternyata ada rumusnya. Yuk, langsung aja kita bahas. Pertama, kita hitung dulu berapa income kita per bulannya. Misal, anggap saja kita punya income per bulan 10 juta untuk biaya hidup kita bersama keluarga. Lalu 10 juta tadi dikalikan selama 12 bulan atau 1 tahun. Maka total income yang kamu keluarkan untuk biaya hidup keluarga selama 1 tahun adalah sebesar 120 juta rupiah. Nah, lalu kita bagi 120 juta tadi dengan asumsi besaran bunga deposito sebesar 5%. Maka akan keluar angka sebesar 2,4 miliar. Angka 2,4 miliar itulah sebuah nilai ekonomi masa depan yang seharusnya dimiliki oleh kamu. Karena diambil dari dasar income kamu yang tadi 10 juta per bulannya. Memangnya apa sih fungsi dari nilai 2,4 miliar itu dan dari mana kita bisa mendapatkannya? Nah, dengan kamu memiliki nilai ekonomi sebesar 2,4 miliar tadi dari sekarang, maka kamu sudah memiliki income cadangan selama 20 tahun ke depan. Jadi walaupun amit-amit kamu tiba-tiba terkena risiko seperti kecelakaan parah atau sampai meninggal dunia, maka keluarga kamu akan tetap memiliki nilai ekonomi sebesar 10 juta per bulan yang akan digunakan cukup hingga 20 tahun ke depan setelah kamu tiada. Jadi asumsinya, walau kamu telah tiada, kamu akan tetap memberikan kehidupan yang layak melalui nilai ekonomi per bulannya 10 juta untuk keluarga kamu yang udah kamu siapkan dari sekarang. Nah, terus gimana caranya biar punya backupan uang sebesar 2,4 miliar itu? Nah, cara cepatnya adalah kamu cukup punya asuransi jiwa aja kok. Dengan kamu memilih asuransi jiwa per hari ini, baik itu dengan premi bulanan ataupun tahunan, kamu udah langsung memiliki nilai jaminan 2,4 miliar per hari ini juga. Bandingkan dengan jika kamu harus pakai cara menabung. Pastinya akan membutuhkan waktu selama 1.200 bulan atau sama dengan 100 tahun. Pertanyaannya, apakah umur kamu bakal sampai 100 tahun ke depan? Asuransi itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kamu beserta keluarga kamu jika kamu memiliki mindset yang baik dan benar terhadap sebuah fungsi dan manfaat asuransi itu sendiri. Yuk, segera dari sekarang kita lindungi nilai ekonomi keluarga kita sebagai bukti bahwa kita itu menyayangi keluarga kita bukan seumur hidup kita, tapi sampai seumur hidup mereka.